Halo, welcome back to this channel. Nah, untuk kali ini aku akan berbagi sedikit tentang apa aja sih perlengkapan yang perlu kita siapkan kalau kita akan mengikuti pembelajaran secara klasikal dari Latsar CPNS gitu. Jadi mungkin teman-teman udah mau packing, udah mau siap-siap untuk berangkat selama 7 hari mengikuti pembelajaran Latsar secara offline, tapi bingung juga apa sih yang diperluin? Perlu nggak bawa pakaian banyak? Perlu nggak bawa kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pribadi yang cukup, apakah udah disediakan oleh panitia? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi di sini aku akan berbagi sedikit supaya teman-teman barang-barang yang dibawa itu lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran klasikal Latsar. Nah, yang pertama itu harus dipersiapkan itu adalah hal-hal yang sifatnya administrasi. Jadi biasanya untuk registrasi di tempat pembelajaran klasikal tersebut, kita akan diminta foto. Kemudian juga akan diminta surat tugas, kemudian juga akan diminta SK CPNS yang sudah dilegalisir. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada daerahnya masing-masing. Mungkin ada yang disuruh, ada yang enggak. Yang penting teman-teman notice aja. Pas pembelajaran klasikal apa aja yang perlu dibawa nih secara administratif. Nggak mungkin kita nggak bawa apa-apa terus orang langsung tahu kalau kita ada peserta CPNS kan. Pasti ada persyaratannya. Nah, itu di notice aja. Untuk foto kemarin itu kami diminta untuk memiliki foto dengan atribut CPNS yang lengkap atau atribut PNS yang lengkap. Jadi di dalam foto itu kita pakai dasi, pakai baju hitam putih, kemudian juga memakai pin korpri kita dan kemudian label nama kita juga dengan aturan yang sudah disesuaikan. Jadi fotonya itu memang foto resmi. Kemarin itu banyak yang belum punya foto seperti itu dan diminta untuk berfoto ulang. Jadi teman-teman misalnya kalau belum dan belum ada pemberitahuan sebelumnya, ada baiknya juga udah mulai diangsur untuk mengambil foto ini supaya nanti nggak keteteran gitu. Kemudian juga SK CPNS yang sudah dilegalisir itu dilegalisir oleh instansi masing-masing. Kalau aku dari Dinas Kesehatan, jadi udah langsung dilegalisir oleh Dinas Kesehatan di tempatku berada. Kemudian juga ada dibawa surat tugas dari instansi kita, dari OPD kita. Kemudian ada juga surat keterangan sehat. Nah, jadi untuk mengikuti kegiatan ini mungkin karena ada kegiatan seperti bela negara gitu ya, PBB gitu kan. Jadi kami diminta untuk mengumpulkan surat keterangan sehat. Nah, itu aja yang dibawa sebenarnya. Nah, kemudian perlengkapan lain yang diperlukan itu karena kita 6 hari di sana, kita memerlukan baju hitam putih karena kita kan pakai baju hitam putih ya selama latsar ya. Nah, baju kemeja putih dan rok hitam itu dengan jumlahnya cukup banyak, 5 pasang pakaian ya kalau aku bawa kemarin. Kebetulan di jadwal pembelajaran latsar kami itu padat sekali jadwalnya, jadi agak tidak memungkinkan untuk nyuci atau nge-laundry gitu ya. Jadi memang bajunya sekali pakai kotor gitu. Jadi kami bawa 5 pasang pakaian untuk hitam putih. Kemudian juga kami membawa pakaian olahraga itu 3 pasang. Satu pasang adalah pakaian yang dipakai secara bersama-sama, maksudnya seragam, dan 2 lagi untuk melakukan senam pagi. Jadi itu pakaian-pakaian yang kami butuhkan selama di sana. Nah, untuk malamnya itu kan kita misalnya kegiatannya sampai jam 5 sore atau jam 8 malam gitu ya, habis apel. Habis itu kan kita nggak ada kegiatan lagi ya. Nah, dari sana itu kita boleh memakai pakaian bebas. Jadi kalau untuk pakaian bebas pun itu ada aturannya. Sebisa mungkin yang perempuan itu memakai pakaian yang sangat sopan. Kemudian juga yang laki-laki itu dianjurkan untuk memakai boleh baju kaos tapi harus yang berkerah, sebaiknya kemeja gitu. Celananya juga nggak boleh jeans untuk cewek dan untuk cowok. Nah, ini mungkin untuk membiasakan kita untuk lebih berpakaian secara sopan ya dan sesuai norma. Jadi teman-teman kalau mau bawa pakaian itu usahakan pakainya memang ya sesuai dengan normatif gitu. Nggak usah pakai pakaian yang jeans belel kemudian jeans jangan robek-robek, itu jangan gitu. Jadi sesuaikan aja pakaiannya, pakaian malam. Nah, pakaian malam itu aku bawa sekitar 4 pasang juga. Ada malam di mana aku stay di kamar, ada di saat di mana aku harus konsul dengan coach, dan kemudian juga kami perlu diskusi dengan teman-teman satu kelompok. Jadi kami memang memakai pakaian bebas di aula gitu. Nah, itu. Kemudian yang diperlukan yang lain itu adalah keperluan pribadi, misalnya seperti skincare teman-teman, kemudian keperluan obat-obatan, kemudian keperluan mandi, itu langsung kita siapkan sendiri, tidak dipersiapkan oleh tim, nggak disiapkan oleh hotel atau tempat penginapan kita yang bersangkutan. Jadi silakan dibawa aja secukupnya. Nah, karena kalau untuk obat-obatan terutama ya, ada mungkin dari kita yang memiliki penyakit yang unusual. Jadi memang kita harus mempersiapkan sendiri obat-obatan kita karena yang tersedia di sana itu sangat sangat general sekali, maksudnya seperti paracetamol, antasida, hanya obat-obatan untuk penyakit-penyakit ringan. Kalau misalnya kita punya
situasi khusus, of course kita harus menyiapkannya sendiri kayak gitu. Nah, kemudian lain daripada itu adalah karena nanti kita akan mempresentasikan seminar dari hasil aktualisasi, upayakan untuk sudah memprint hasil dari aktualisasi kita dari rumah. Karena kita diminta untuk bawa printer nih untuk ngeprint di sana. Kalau misalnya ngeprint di sana dengan total orang yang rame banget, terus kemudian kita lagi hektik gitu ya, jadwal penuh, kita mau ngeprint, kayaknya itu terlalu hektik deh kalau menurut aku. Jadi lebih lebih baik kita ngeprintnya dari rumah. Jadi kalau udah di sana, walaupun nanti ada jadwal konsul lagi dengan coach dan ada perubahan, itu paling yang diubah itu hanya 1-2 halaman kan, nggak mungkin semua halamannya langsung di cut out kalau itu tuh salah gitu. Jadi better print dari rumah. Karena kita ujian seminarnya itu akan berlangsung dengan 3 orang, yaitu ada coach, ada mentor, kemudian ada satu lagi penguji. Jadi kita printnya langsung 3 gitu. Jadi banyak banget tuh kita bawa dokumen. Kemudian ada juga nanti kan sekarang kita udah diterapkan PKTBT ya. PKTBT itu biasanya laporannya udah langsung harus dibawa juga pada saat kita klasikal. Nah, jadi itu juga dibawa gitu. Nah, untuk ketentuan print warna print, kemudian warna kertas membatasnya itu nanti kita tanyakan ke panitia. At least dari rumah udah selesai dulu nih di print semuanya, jadi nggak ribet pas di sana gitu. Nah, yang penting juga untuk dibawa itu adalah topi. Maaf aku lupa tadi. Jadi karena kita akan mempelajari PBB, gerak jalan, kemudian juga protokoler gitu ya. Jadi kita bawa topi, boleh topinya topi biasa, boleh mau pakai topi yang bundar gitu ya, yang sekarang lagi sering dipakai gitu boleh. Yang penting itu melindungi dari sinar matahari. Nah, karena kita akan berjemur dan melakukan aplikasi dari PBB itu sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk bawa topi untuk perlindungan kepala masing-masing. Nah, untuk sebenarnya perlengkapan tulis menulis itu sudah disediakan oleh panitia. Kita biasanya diberikan satu tas, kemudian di dalamnya udah ada ATK lengkap. Tapi kalau misalnya mau lebih ya boleh ditambah lagi persiapannya untuk dibawa ke sana gitu. Nah, sepatu, jangan lupa sepatu itu yang kita bawa itu sebenarnya 2 macam aja cukup. Satu sepatu olahraga, satu lagi sepatu pantofel hitam. Tapi kalau teman-teman mau bawa lebih ya better juga, asalkan muat gitu ya. Jadi sepatu pantofel itu kita gunakan untuk pakaian hitam putih, sepatu olahraga untuk olahraga gitu. Aku bawa sendal cuma nggak kepake karena memang di dalam penginapan kami itu di kamarnya masing-masing udah ada WC-nya gitu ya, dan WC-nya bukan WC basah gitu, jadi nggak diperlukan juga sendal gitu. Nah, untuk keluar dari ruangan kami nggak diizinkan memakai sendal, kami harus pakai sepatu pantofel waktu pakai baju bebas. Jadi lebih banyakin bawa sepatu pantofel deh kalau misalnya untuk di daerah 50 kota kayak gitu. Boleh nggak selama aktualisasi itu selama pembelajaran aktualisasi tersebut kita keluar? Nggak boleh ya, kita harus selalu berada di dalam lingkungan tersebut kecuali ada hal-hal gawat banget, misalnya ada orang tua yang meninggal, kemudian juga ada kejadian-kejadian lain yang mungkin nggak bisa nih kalau kita nggak ada di sana gitu ya. Nah, itu juga harus izin dari panitia dulu. Nah, gitu. Untuk barang-barang perlengkapan yang mau dibawa itu sebenarnya cukup seperti yang aku jelaskan tadi. Teman-teman nggak ngeluarin uang satu peser pun gitu ya, karena udah diakomodir sedemikian rupa oleh panitia kita. Tapi tetap aja bawa kalau misalnya nanti ada iuran, kalau misalnya nanti ada keperluan mendadak, misalnya perlu kertas lebih dibandingkan orang lain ya of course kita akan mengeluarkan uang gitu kan. Tapi selebihnya itu minim banget pengeluaran sih untuk aktualisasi offline ini gitu. Nah, jadi sekian, silakan teman-teman packing dan bawa sesuai dengan yang aku sebutkan tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan drop di bawah kolom pertanyaan di bawah ini. Terima kasih.